Ya, selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang harus bahagia. Saya tekankan lagi, harus bahagia. Karena beruntung memiliki 3 hoki. Yang pertama, kita harus bahagia karena beruntung terlahir di alam manusia. Yang kedua, kita harus bahagia karena beruntung mengenal Dhamma sebagai pedoman kehidupan, ajaran kebenaran sebagaimana diajarkan oleh The Buddha, guru agung kita. Dan yang ketiga, kita harus bahagia karena masih hidup. Kita beruntung masih hidup sehingga punya kesempatan, punya waktu untuk mengisi pundi-pundi kita untuk dibawa pindah alam. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Ibu Bapak, Saudara-saudara, kita sudah sampai di akhir bulan Agustus. Itu bulan yang luar biasa bagus. Karena di bulan Agustus, 17 Agustus tepatnya, kita sampai pada kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia. Negara kita merdeka. Muncul satu pertanyaan. Kapan kita merdeka? Merdeka dari apa? Merdeka dari duka. Secara umum kita katakan merdeka dari masalah-masalah. Merdeka dari penderitaan. Maka kalau Anda baca kaos saya yang merah putih ini, dikatakan oleh Master Sheng Yen itu, don't wish it were easier, wish you were better. Jangan mengharap segala sesuatunya itu lebih gampang. Di luar diri ini loh. Ya gampang. Jangan seperti itu. Kita masuk ke dalam diri. Kita berharap kita ini lebih baik. Jadi meningkatkan diri lebih baik. Yang kedua, don't wish for fewer problems, wish for more skills. Kembali ya, jangan kita mengharap, aduh jangan banyak masalah datang, ya lebih sedikit lagi, ya sedikit lagi. Kembali di luar diri. Tapi Sang Buddha selalu mengajarkan know thyself, kenalilah dirimu sendiri. Maka kita harus gimana caranya meningkatkan skill, keterampilan untuk menangani masalah itu. Dan yang ketiga, don't wish you have fewer challenges, wish you have more wisdom. Jangan kita ini berharap, aduh tantangan-tantangan itu jangan banyak-banyak, ya lebih sedikit. Kembali kita melihat ke dalam diri, seharusnya kita punya lebih banyak kebijaksanaan untuk menangani semua hal yang sifatnya hanyalah anicca. Bersama dengan saya di sini kembali 3 darah pendekar, plus 1 pemuda pendekar. Saya ditemani oleh sahabat Dhamma, pecinta Dhamma, Dr. Susan. Dan ceritanya maunya jadi moderator, Adianto. Ya. Ya, terima kasih Bu Ani, Bu Susan. Ketemu lagi kita di bulan Agustus ini, bulan yang katanya penuh semarak perayaan kemerdekaan. Tadi bulan ini sudah membuka dengan kapan kita merdeka dari duka. Itu jadi pertanyaan yang nantinya kita jawab masing-masing. Tapi saya mau menghubungkan dulu dengan kalau yang namanya merdeka itu kita harus sepakat itu pasti harus ada perjuangan dulu. Nah, saya melihat orang sekarang itu berjuang
apalagi di dunia pendidikan, anak-anak itu kita ajari proses belajar itu dengan perjuangan, mereka melewati proses itu namanya berjuang. Itu sampai terdengar istilah, Pak, saya butuh waktu untuk healing. Saya bayangi perjuangan kita, kemerdekaan itu, kalau pahlawan-pahlawan kita stop, saya butuh healing, kita nggak merdeka nih. Apalagi tadi dihubungkan dengan pembukaan Bulani, kapan kita merdeka dari duka? Wah, kalau proses belajar anak-anak yang sekarang ini Sudah butuh healing. Ini jadi fenomena yang harus kita bahas ini kayaknya. Gimana? Saya mulai dengan Bu Susan dulu. Healing. Sebenarnya healing ini artinya bahasa Inggrisnya itu menyembuhkan gitu. Menyembuhkan. Ya? Ini jadi ada yang terluka ini, ada yang sakit, ada yang harus disembuhkan. Ini fenomena apa ini? Hari-hari ini dipakai kata-kata healing. Ya, kalau di psikologi memang healing itu bukan sekedar refreshing, Pak. Aslinya gitu. Jadi harusnya refreshing gitu. Bukan, healing itu memang penyembuhan diri dari luka-luka batin. Tapi bergeser ya. Sekarang ini dipakai healing, healing itu lalu jadi refreshing kalau sekarang gitu. Jadi turun degradasi. Ya. Ya, itu emang bahasa kayak itu kan di kamus Jaksel ya, Jakarta Selatan, itu jadi bahasa gaul gitu. Orang-orang muda kelas atas ya saya kira yang banyak menggunakan ini karena saya kira mereka juga banyak membaca ya. Kalau menengah bawah itu, yang bawah itu kan pergaulannya juga kurang. Tapi lalu mereka menciptakan bahasa gaul mereka sendiri yang lebih-lebihkan lah Bu. Ya mungkin kalau Bulani mengatakan melebih-lebihkan itu berarti gini, orang muda zaman sekarang itu menderita dikit aja itu butuh healing gitu. Emang artinya yang mereka rutinitas yang mereka lakukan itu menyiksa mungkin ya bagi mereka. Jadi butuh healing gitu. Padahal kalau zaman dulu ketika kita itu punya pekerjaan banyak, mungkin menjenuhkan, itu bukan healing istilahnya, ya refreshing aja gitu. Intermezzo lah istilahnya tuh, kita cari sesuatu yang mungkin bikin kita fresh kembali, entah apapun caranya supaya kita produktif lagi gitu kan. Itu sebetulnya. Nah, mungkin anak sekarang itu merasa pekerjaan yang membosankan, bikin jenuh, rutinitas itu menyiksa. Nah, sehingga saya ingin lepas dari penderitaan. Maka istilahnya jadi healing gitu. Dulu pertama-tama saya dengar istilah itu di grup WhatsApp, saya bingung Bu. Ibu yuk, juga healing, ini pada punya masalah psikologis apa ya? Saya tuh terlalu serius gitu. Kok pada healing itu punya apa? Dan saya itu menggunakan misalnya ya ketika yoga, meditasi, menurut saya itu bisa healing gitu. Karena itu di psikologi, iya gitu. Sehingga lalu saya di grup itu bilang, oh kalau gitu ini aja, ikut yoga, latihan meditasi. Ternyata healing itu maksudnya ngopi-ngopi, hang out, ke mall. Oh itu toh healing. Jadi saya tuh dulu nggak paham juga loh Pak, kenapa itu menjadi istilah healing. Naik mobil muter-muter itu healing gitu. Nah, semenderita apakah kok itu disebut healing gitu? Itu kan berarti pemaknaan pekerjaan sehari-hari itu menyiksa menurut saya gitu. Itu dimulainya kan dari situ. Yang kacaunya nanti ketika memang butuh sesuatu yang harus diobati, istilahnya apalagi nih ya? Iya betul. Apa overheal atau apa ya? Ya kan, udah kehilangan nih betul. Apa ya? Terus itu istilahnya apa gitu? Kalau udah cukup berat itu, maka mungkin nggak ada istilah healing Pak. Langsung suicide gitu. Karena sudah pol kan, ini healing lalu nggak bisa sembuh kan Pak. Baik, konten ini bukan untuk kita lagi bahas, bukan untuk yang bagi orang yang suka pakai kata healing ya. Cuman kayaknya harus diberesin juga pola pikirnya ya. Oh jangan sampai yang yang muncul itu memang kebutuhannya harusnya cuman butuh refreshing atau istirahat, tapi menggunakan healing untuk menjadikan solusi gitu ya itu untuk persoalannya mereka berlebihan. Salah diagnosa Bu.
Nah. Jadi kalau kita tuh mengatakan healing, itu kan sebenarnya merespon sesuatu keadaan. Betul. Lah yang namanya healing, sembuh, menyembuhkan, Sakit. nah, itu berarti Sakit. sakit. Ini menarik loh. Jadi mereka itu mendiagnosa kondisi mereka sendiri Menyakitkan. itu sakit. Nah, Bulani melihatnya seperti apa? Kalau Memprihatinkan. Saya Kenapa? mendengar kata healing itu saya kaget. Terus terang aja saya kaget. Kenapa? Karena kalau seperti ini kekuatan generasi muda, sorry ya, karena saya dengar healing itu dari anak-anak G6. Waduh. Habis ujian. Bukan orang muda lagi, Bu, di bawahnya Iya, orang muda. Betul. Berarti umur 12-13, Bu Susan. Ini saya dengar itu saya tuh kaget. Karena aku butuh healing habis ujian. Ujian kok dianggap sakit. Aku butuh healing. Apa? Sepedaan. Saya berpikirnya gini. Kita di zaman merdeka seperti ini. Pahlawan-pahlawan kita yang berjuang begitu hebat. Sampai jiwa raga mati pun tidak apa-apa. Itu penderitaannya kayak apa? Masuk hutan gerilya. Mungkin dibacok, mungkin di rumah sakit diamputasi. Sekarang kita sudah mengalami kemerdekaan Republik Indonesia ke berapa? 77. Gitu. Kita ini bangsa yang merdeka. Saya lahir tahun 52, 7 tahun sesudah Indonesia merdeka. Masih ngerasakan sakitnya kehidupan sehari-hari. Masih ngerasakan pakai kupon antri. Minyak lah, beras lah. Masih ngalami biarpet penderitaan hidup belajar pakai teplok. Belum ada listrik. Saya masih ingat mulai dagang. Buka toko di Bimbo, Delanggu. Itu pakainya Petromax. Penderitaannya setiap kali kayak gitu secara fisik. Masih nimba. Tidak ada ceklek. Semuanya harus pakai sepeda. Belum ada motor. Penderitaannya kayak apa? Sekarang dibandingkan itu, aduh anak-anak kita ini kepenaknya kayak apa? Nyamannya kehidupan kayak apa? Enak-enaknya, hura-huranya, foya-foyanya, mewah-mewahnya seperti apa? Pertanyaan, lah kok butuh healing? Lah mereka ini penyakitnya itu cuman ibaratnya kalau dulu gatelan, sudah bingung pakai apa? Antibiotik. Seperti itu toh, Bu. Penisilin untuk penyakit macam-macam. Kalau zaman dulu. Sekarang penisilin gatelan aja, gigit nyamuk, penisilin. Ibaratnya kan seperti itu. Jadi saya merasa terenyuh gitu ya. Saya merasa sedih, prihatin. Terus generasi kita ini mau dibawa kemana? Tapi yang menyengsarakan pikiran, membuat aduh kita prihatin, itu mendunia loh, Bu. Coba kita lihat yang namanya hiburan 24 jam. Netflix sekarang berapa? 100.000 per bulan. artinya hiburan begitu mudah gitu ya. Begitu mudah dijual dengan frekuensi dan kuantitas dan bisa diakses kapanpun kan itu gitu. 24 jam sehari. Terus pertanyaan saya, kerjanya berapa jam untuk 24 jam sehari dihibur karena healing? Nggak sanggup mikir, Bu. Secara psikologis terus saya apa? Meskipun saya mengatakan di sini Dhamma justru makin relevan untuk bersinar. Karena tanpa Dhamma sulit bagi kita untuk lepas dari penderitaan.
Ya memang anak sekarang itu kan ini ya, teknologi ya saya kira, fasilitas itu yang membuat nggak hanya anak-anak sih Bu, seusia saya ke atas tuh juga dimanjakan gitu menurut saya, dengan kemudahan-kemudahan yang didapat di zaman sekarang gitu. Nah tadi saya juga ngobrol sama Bu Wena, yang beresiko itu justru orang-orang yang seusia saya ke atas yang dulu merasakan penderitaan, perjuangan, sekarang tuh kayak mendapat hadiah gitu. Ini juga tidak selalu orang yang hidup di generasi saya atau di atas saya itu tahan banting juga Bu di era digital ini. Maksudnya gitu. Ibu, kita sendiri ketangguhannya itu turun gitu. Contohnya Bu? Ya jadi kayak sekarang tuh misalnya ya, saya tuh lalu malah justru kecanduan sinetron lah, kecanduan Netflix, beli HP yang semakin fiturnya itu semakin mempermudah hidup kita, yang sebetulnya kita nggak butuh yang sangat spesial, tetapi karena kita butuh selfie, bikin video, butuh TikTok, itu tuh semacam di zaman saya itu saya nggak bisa melakukan itu, zaman saya muda gitu. Nah sekarang saya udah tua itu malah justru kayak menemukan barang baru yang ini ya healing itu Bu, bisa untuk healing saya sendiri gitu. Nah lalu orang-orang seusia saya pun kalau punya masalah itu bisa lari ke hal-hal yang sifatnya instan gitu. Jadi entah nonton lah, kalau nge-game saya kira bukan ya Pak, tapi kayak nonton hiburan, lalu kadang tuh punya laptop aja atau punya iPad atau punya apapun gitu ya untuk keren-keren kan Pak. Saya punya itu gitu. Nah ini menurut saya nggak hanya melanda anak grade 6 Bu, maksudnya nih yang justru membuat kita perlu prihatin, healing itu justru merasuki juga generasi seusia saya ke atas. Bayangkan kalau seusia saya ke atas itu selalu juga sekarang ini justru mencari kemudahan, karena dulu saya merasa hidup itu serba sulit. Nah kalau saya itu punya anak, punya cucu, apa yang saya tularkan? Kan mestinya gini, kamu jangan sampai seperti saya, karena saya dulu menderita berjuang, lalu memanjakan kan. Nah ini kan menurut saya banyak orang-orang yang seperti ini, terutama orang kaya baru gitu, itu yang justru terjebak pada situasi yang serba mencari kemudahan gitu kalau menurut saya ya. Jadi kita perlu prihatin juga bagaimana kalau generasi tua yang harusnya mengarahkan generasi muda justru akarnya tuh dari situ. Nah ya saya enggak memungkiri, lalu enggak heran juga kalau grade 6 bisa kayak gitu Bu. Muncul omongan-omongan yang tadi ya kayaknya kok baru diberi tugas belajar sekian sudah langsung butuh sesuatu yang jadi kayak kebutuhan yang amat sangat mendesak buat mereka gitu. Karena kan orang-orang yang seusia saya atau di bawah saya yang muda, ibu-ibu muda, orang tua muda, entah ayah entah ibu, itu tuh dua istilah tuh yang mereka selalu gunakan, me time dan healing. Jadi kayak misalnya saya tuh ibu rumah tangga nih, saya tuh merasa tugas saya sebagai ibu rumah tangga tuh berat, maka saya perlu me time, saya perlu healing gitu loh Pak. Saya sebagai ayah yang bertanggung jawab untuk mendidik anak dan cari nafkah, itu merasa kok semua beban ke saya gitu. Nah bukankah itu pilihan? Iya, benar, saya benar. menikah, ya itu penderitaan kan. Tapi lalu saya merasa tidak seharusnya saya menanggung penderitaan ini sebagai seorang ayah. Itu kan aneh. Lalu larinya ke healing gitu dan me time gitu. Jadi ini bisa jadi diawali dari orang tua gitu. Fenomena bahwa kok makin ke sini ya usia muda yang butuh istilah healing. Tapi kalau kita mau sepakat, ini sebenarnya yang lebih tepat apa sih? Kalau situasi orang yang sudah rutin, kok saya lebih cocok nggak kalau kita sebutnya harusnya relaksasi gitu? Kalau otot tegang, relaksasi. Apa?
kalau kita mau anjurin, jangan ngomong healing, kamu nggak terluka, ngapain? Itu kayak lemah. Ya refreshing sih Refreshing itu. ya. Kalau refreshing itu kan saya merefresh kembali gitu. Saya kayak tanaman lah. Dia beban ini ya, beban kayak sudah terkena sinar matahari, kena polusi, dia perlu dipupuk, diairi. Itu kan direfreshkan kembali dari stres. Tumbuhan itu kan bisa stres karena sinar matahari, karena kurang nutrisi, ada hama, itu kan stres. Lalu di refresh gitu kan. Ya sama, kita itu kan juga punya stresor gitu. Beda dengan tumbuhan, tapi kita tetap punya stresor. Nah, ya kita refresh gitu kan. Kayak laptop atau itu Pak, komputer atau HP, hang itu kan perlu di refresh. Nah, itu kan istilah yang refresh itu kan cuman cepet toh Pak, di refresh gitu. Enggak butuh. Komputer digunakan untuk mengerjakan, sama refreshing itu kan tetap jumlah waktunya lebih banyak digunakan untuk bekerja. Refresh itu kan apalagi yang komputer sekarang yang spesifikasinya bagus, enggak sampai 1 menit kan refreshing. Nah, tapi kan kita refreshing. Dia akan kembali ke state keadaan yang lebih prima dari. Betul. Nah, tapi kita refreshingnya kok lebih lama dari bekerja. Betul. Iya kan? Iya, itu bulan ingat nggak kalau istilah yang kita pakai di sekolahan, re-energizing. Jadi kita bukannya nggak ada yang terluka kok, nggak ada yang sakit. Nggak ada yang sakit. Kita hanya mengenergizing, menambah energi kita. Maka kita fresh, semangat, kerja lagi gitu loh. Ya kan gunanya komputer di refresh itu kan dia lebih punya energi untuk bekerja kembali yang dulunya kacau. Kan ditata ulang gitu kan. Nah, itu sih kalau menurut saya bukan healing sih. Yang sebenarnya yang lebih perlu ditangani adalah bagaimana supaya kita ini tidak perlu punya istilah healing. Dalam pengertian gimana kita ini membuat generasi muda plus generasi tua dan plus generasi tua Bangka Belitung seperti saya itu tidak perlu mengatakan healing, karena saya ini tangguh, karena ini saya ini kuat, karena saya ini selalu bersemangat. Maka sungguh-sungguh amat sangat bermanfaat kalau kita melihat bagaimana Sang Buddha itu menekankan kata energy, energizing, itu wirya. Itu kan luar biasa. Kalau kita ini wirya, kita ini benar-benar kuat, kita kan enggak perlu toh healing kayak konyol-konyol gitu. Kita akan bisa refreshing seperti komputer, sebentar aja udah semangat lagi. Karena guru agung kita ini semangatnya luar biasa. Nah, kita yang kenal Dhamma mestinya punya tanggung jawab juga, punya kewajiban untuk menjadi suri teladan di dalam dunia kerja, di dalam dunia kehidupan, supaya ada bedanya antara orang yang kenal Dhamma, kenal the Buddha, kenal semangat perjuangannya guru agung menuju parinibbana, itu menghabiskan kotoran batin, itu menyucikan hati dan pikiran. Kayak apa hebatnya dibandingkan dengan orang yang tidak kenal Dhamma. Jadi GR saya, orang-orang yang banyak ngomong healing itu bukan orang yang kenal ajaran the Buddha. Nah, menurut saya sebenarnya fenomena anak-anak banyak yang harusnya menggunakan refreshing. Saya pikir juga ada fenomena tren kata istilah jaksel gitu ya. Kita lihat sebenarnya proses pendampingan kita sebagai orang dewasa ini, bagi yang menyimak sebagai orang dewasa terhadap anak-anak, ketika kita mendampingi anak-anak bertumbuh kembang, apa yang harus kita bekali atau pendampingan yang macam apa yang harus kita lakukan ke anak-anak supaya mereka ini punya tadi yang Bulani sampaikan, punya ketangguhan. Ini kita harus melihat ini sebagai satu cara untuk
menutrisi anak-anak supaya punya ketangguhan itu yang sesuai dengan dhamma seperti apa, yang dari kacamata psikologi itu seperti apa? Apakah dulu kita pernah bahas, dikasih beban-beban khusus, hati-hati juga perlu dipertimbangkan, atau yang seperti apa? Sebenarnya kalau saya teringat pada apa yang saya pelajari di Singapura waktu dengan Wena, saya ke sana berapa minggu gitu. Salah satu yang bagi saya amat jelek gitu ya, itu waktu profesornya tuh ngomong gini, satu hal yang luar biasa di dalam ajaran The Buddha itu adalah semua ajarannya itu menuju pada liberation. Seperti tadi Indonesia merdeka, semua ajaran Sang Buddha itu apapun juga bentuknya, ataukah macamnya, ataukah kedalamannya, semuanya itu menuju pada akhir penderitaan. Semuanya menuju pada pembebasan. Nah, itu yang menarik adalah satu kontras gitu ya. Kita bisa terbebas dari penderitaan kalau kita ini ngerti bahwa hidup ini duka. Nah, itu kan sepertinya kontroversial. Tapi sebenarnya enggak. Kita ini bisanya tadi dikatakan tangguh karena kita ngerti bahwa hidup ini duka. Tapi kan Sang Buddha sendiri menunjukkan bahwa jalan tengah ini yang akan membebaskan, bukannya penyiksaan diri dan bukannya wownya mencari mengumbar hawa nafsu seperti tadi yang dikatakan, apa yang kita sekarang dapati lewat teknologi, semuanya instan, semuanya nyaman, semuanya cepat, semuanya wow, semuanya gebiar, semua objek indera itu begitu penuh dengan iming-iming. Dan kita katut ke sana loh Bu. Kelihatannya katanya kita mau happiness. Kita ke sana tuh tujuannya happiness. Dapatnya apa? Penderitaan. Sebaliknya kalau kita menyiksa diri sampai makan aja, the Buddha ini sampai nempel seperti orang Ethiopia karena makannya cuma 2 butir kacang-kacangan. Besoknya cuma sebutir untuk menyiksa sehingga pikiran itu berfungsi lepas dari fisik. Tidak ketemu juga. Maka muncul jalan tengah. Nah ini loh, kalau menurut saya mestinya kita lebih pembabaran damanya ini lebih meluas ya. Meskipun enggak laku ya, karena diajarin mengenai duka, asal mula duka. Nah baru dari situ aja kita sudah enggak mau duka, aku enggak mau duka, asal mula duka, tanha, kehausan, loba dosa moha. Itu yang saya kejar kok diajarkan bahwa itu akar penderitaan. Udah enggak cocok gitu dengan apa yang kita lihat di sekitar kita masa kini. Semuanya loba dosa moha Bu. Apa enggak memprihatinkan? Jalan menuju akhir penderitaan jelas gitu. Tanya 2 hal. Right understanding, pengertian benar. Nah kita aja pengertiannya udah salah. Ngejarnya udah salah. Ibaratnya kita mau ke Surabaya tapi menujunya ke Jakarta, tapi bilangnya aku ke Surabaya, aku mau ke Surabaya. Udah enggak dapet. Pengertiannya udah salah. Menimbulkan ulah pikir yang sudah salah. Ketangkep sama loba dosa moha. Nah ya gimana kita bisa bebas dari penderitaan? Tapi kita maunya tuh bebas dari penderitaan. Jadi kan aneh gitu. Kita nih kelihatannya makin pinter, tapi secara batin kita ini makin goblok. Pandangan salah itu aja bahwa aku ini bikin masalah. Itu kita enggak tahu Bu. Aku tuh diginikan Gimana? Gimana mau enggak kacau balau? Gimana mau
kokoh. Awang kita kesenggol sedikit aja udah dihina dikit ya udah bullying jadi masalah apa-apa dikit-dikit. Nah gimana? Nggak ada satu tatanan yang memiliki kekuatan untuk bertahan. Misalnya gimana kita melatih melalui dana, kedermawanan. Sekarang semuanya untukku. Ya kan sudah parami nomor 1 aja udah kelewat. Dana sila, moralitas. Sekarang dianggap konyol. Selingkuh sekarang biasa, Bu. Dulu sembunyi-sembunyi loh, Bu. Film itu dulu kalau orang menikah itu selesai pintu ditutup sudah loh, Bu. Sekarang loh. Wah, itu di-shoot itu. Nggak punya malu yang benar. Gitu pengennya bahagia. Makanya kita menuju pada anak-anak nggak boleh ke arah yang kemayuan gitu. Karena nanti masuknya ke seksi. Oke. Jadi poin dari yang disampaikan Bu Lani, pemahaman tentang kehidupan itu sebenarnya adalah penderitaan. Ada yang harus kita upayakan untuk terbebas dari penderitaan ini, sehingga anak-anak dengan kesadaran itu otomatis tuh orang kalau pandangannya benar bahwa hidup ini dibutuhkan perjuangan, nggak berani loh, Bu. Kita nggak berani, lemah, konyol, lebay, galau. Kita sudah menganggap ini penyakit, ini toksik ini. Tapi kita enggak. Kalau kita gitu dapat perhatian. Tapi Bu Susan, gimana tuh? Ya, kalau Tangguh. Kalau menurut saya sih di psikologi itu kan ada istilah pleasure principle ya. Jadi orang itu memang carinya punya pleasure. kecenderungan itu mencari hal-hal yang nikmat gitu, yang menyenangkan. Naturalnya sudah begitu gitu. Ya, tetapi kan manusia itu sebetulnya punya yang namanya neokortex gitu kan. Itu yang di prefrontal otak kita itu tuh fungsinya untuk mengelola keinginan menjadi hasrat gitu kan. Desire ya. Jadi kalau ingin itu kalau diturutin terus dia akan jadi hasrat. Nah kalau hasrat itu nggak bisa dipuaskan. Sampai kapanpun itu nggak bisa dipuaskan. Tapi dikejar terus ya. Ya karena kita nggak belajar mengelola. Nah zaman dulu, pendidikan di zaman dulu saya ingat latihan prihatin itu penting. Jadi kamu bisa beli, nggak harus beli, gitu loh. Kamu bisa makan 10 kali sehari, nggak harus makan 10 kali sehari. Menahan, gitu. Nah kalau Pak Adi ingat, yang Pak Adi juga pernah tayangkan, yang marshmallow. Eksperimennya seorang anak bisa nggak nahan 15 menit, untuk atau 5 menit lah, untuk tidak makan. Nanti semua permen itu akan jadi miliknya. Kan cuma 1% toh. Yang berhasil gitu kan. Nah itu artinya apa? Justru karena manusia yang jumlahnya itu sangat sedikit untuk bisa mengelola hasrat atau mengelola keinginan untuk tidak menjadi hasrat, kan ini yang harus dilatih gitu kan. Ini yang disebut perjuangan gitu. Saya berjuang untuk tidak membuat keinginan saya itu semakin menjadi hasrat. Caranya adalah mengoptimalkan fungsi prefrontal cortex gitu kan. Untuk mengendalikan diri itu. Betul, untuk supaya keinginan ini tidak menjadi hasrat yang sulit dipuaskan. Gini maksud saya. Ketika prinsip kenikmatan itu pengen dipuaskan dan itu besar, orang nggak akan tahan banting. Karena rasa sakit yang sedikit aja itu sangat menyakitkan. Gitu. Artinya menahan tidak makan marshmallow 5 menit menyakitkan. Menurut kita 5 menit itu kan cepat. Gitu dapatnya banyak. Iya kan? Dan setelah itu rewardnya banyak. Tapi nggak tahan tuh karena ada godaan di depan gitu. Nah ini kan sama seperti tadi Pak. Kalau kamu bekerja keras, rajin belajar, rewardnya nanti kamu akan dapat konsekuensinya. Tapi saya nggak tahan.
belajar itu siksaan ya, kayak menunggu marshmallow 5 menit itu tuh siksaan gitu loh. Nah itu kan eksperimen yang menarik, dan riset menunjukkan anak-anak yang bisa menahan, ini kan longitudinal ya, ternyata dia itu lebih tahan banting, lebih berhasil hidupnya, masa depan, lebih emosinya lebih stabil, masalah psikologis yang dihadapi lebih sedikit. Nah eksperimen ini kan meaningful sebetulnya. Kalau orang tua mau melihat ini, para guru mau melihat ini, berarti kan anak didik saya ini yang bisa secara alamiah kayak anak-anak yang hanya sekian persen itu dikit. Maka sebagai orang tua dan sekolah ya harus mengajarkan anak untuk mengolah prefrontal cortexnya gitu, supaya berjuang, supaya tahan banting gitu. Nah kalau Bu Lani tadi mengatakan bahaya loh menciptakan istilah. Nah di psikologi itu ada teori yang mengatakan bahasa itu akan membentuk buah pikir dan perilaku. Jadi bukan buah pikir itu termanifestasi dalam bahasa, tapi bahasa dan kata-kata yang kita gunakan itu akan membentuk perilaku kita. Jadi kalau kita sudah mengatakan healing, berarti bahasa sebelumnya adalah penderitaan. Bahasa sebelumnya adalah sakit. Artinya sejak awal saya merasa sakit, tersiksa, maka butuh healing. Nah kalau ini terus diomongin, ya ada di mental kita adalah belajar itu penyiksaan, nyapu itu penyiksaan, kerja di kantor itu penyiksaan, jadi guru itu penyiksaan, kan gitu Pak. Maka penggunaan bahasa itu di psikologi itu bisa digunakan untuk membentuk perilaku buruk atau baik. Karena bahasa itu menjadi belief. Menjadi kepercayaan ya. Keyakinan. Gitu kan. Nah, Bu Lani duluan mungkin. Ketika anak-anak yang datang memang dalam keadaan yang katakanlah terpuruk, dia tidak bisa bergerak lagi ketika kita ajak untuk maju karena dia merasa punya persoalan-persoalan yang di istilah kemarin dia pakai kata healing, padahal itu kamu harusnya refreshing. Tapi sudah terbentuk ini, aduh saya harus butuh tapi nggak dapat, jadi makin terpuruk. Ini apa yang harus dilakukan? Ya, dalam kancahnya dunia pendidikan, kalau kita nih ngurusin anak didik, itu kalau saya merasa agak pesimis ya. Dalam pengertian kita nih mau apapun, kita ini sebenarnya banyak keganjel sama keluarga. Karena guru pertama dan guru utama anak itu adalah keluarga. Kita ini cuman dititipin gitu. Jadi kalau istilah saya gagahnya ngomong, anakmu selama di tanganku, aku ajar luar biasa bagus. Tangguh, tahu tanggung jawab, penuh hormat, mau berjuang, sopan, apapun juga yang character wise, secara karakter itu kita tekankan sebaik-baiknya. Jangan heran loh kalau anak di tangan kita tuh baik. Begitu sampai rumah, ambiar lagi. Karena nilai-nilai yang kita ajarkan dan kita pegang sebagai satu permata dilecehkan di keluarga. Jadi itu sebabnya kalau saya ngomong we do what we can. Kita harus lakukan apa yang kita bisa. Karena kalau kita enggak begitu, kita ini sepertinya lebay juga. Kena imbasnya nanti besok datang gitu lagi. Kita didik lagi gini. Aduh, kita cuma berapa jam lah. Dan ada potensi konflik, Bu Lani. Ada anak yang di rumah nggak kayak gini, di sekolah kayak gini. Itu jadi dia juga disorient. Iya pasti. Saya ingat ada, tapi ini anak kecil ya. Mau masuk TK dan saya ngomong nggak diterima. Padahal anaknya pinter.
Tapi saya katakan ojo lah, ojo. Kenapa? Karena anak ini punya ibu, jadi sangat kolerik, sangat kuat, dan ibunya ini apanya gede banget. Jadi bahkan di depan para guru, di depan kita, itu anak gini-gini, goblok. Jadi kita ngomong, wah bagus, goblok. Loh, di depan kita loh. Jadi kita lihat dia tuh bingung karena PDW itu. Iya, lalu diajari bahasa Inggris. Lupa diajarin lagi apa? Pinter. Goblok. Saya katakan kita demi kecintaan pada anak bisa nerima dia. Tapi demi kecintaan pada diri sendiri sebaiknya tidak. Lah piye? Nah, di depan kita aja kayak gitu kita pinter, bagus. Itu enggak usah 1 menit langsung dia goblok gitu aja enggak bisa. Saya udah ngomong, mama dulu seumur dia enggak bisa juga loh. Mungkin lebih goblok daripada ini. Ini anak mau belajar, masih kecil. Oh tapi ya, dia defense no. Oh tapi ini anak. Saya katakan udah, enggak kita terima. Itu sakit loh di hati. Karena kita tahu bahwa anak ini potensinya gede. Tapi enggak berhubungan secara karma kelompok. Dia ngaco bener kalau kita ketemu sama mama seperti itu. Jadi kembali kalau dalam hal itu, ya we do what we can sebagai orang yang tidak punya anak sendiri, hanya punya anak didik. Ya udah, itu sebabnya kita punya Bu Susan untuk mungkin kalau ada pasien-pasien orang tua ya kasih dia. Saya jadi ingat pertemuan kita yang lalu, bulan lalu kita ngomong ada yang mempengaruhi sikap seseorang yang Bu Susan juga sampaikan, dirinya sendiri dan lingkungan. Dia bisa diperkuat dari lingkungan atau dirinya sendiri udah punya pandangan apa. Nah, Bu Susan melihat ini pengaruhnya memang lingkungan keluarga begitu besar ya. Ya, karena kan itu lingkungan yang paling dekat dan itu jumlah waktu yang digunakan untuk hidup bersama itu kan memang keluarga ya yang paling panjang dibandingkan sekolah. Nah, apalagi pandemi panjang banget kan itu 24 jam kali 365 hari gitu kan. Nah, memang ini sih menurut saya kalau mekanisme untuk mengajarkan anak, kalau Pak Adi tadi bagaimana mengajarkan ketangguhan dan bagaimana apa yang disebut dengan liberation. Kalau anak itu diajar untuk mampu mengelola keinginan atau hasratnya ini menjadi sesuatu yang saya butuhkan, bukan yang saya inginkan. Kebutuhan sama keinginan itu kan beda banget gitu. Saya butuh berhasil dalam hidup ya. Supaya saya itu berhasil dalam hidup, saya butuh belajar. Ini kan kebutuhan. Bukan saya ingin bermalas-malasan tapi berhasil dalam hidup. Itu kan beda banget. Nah, yang disebut liberation itu adalah bagaimana saya membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Bagaimana saya itu menahan, mengelola supaya keinginan itu tidak menjadi hasrat. Kalau saya mampu melakukan ini, kan berarti saya nggak dicengkeram oleh hasrat. Kalau saya nggak dicengkeram oleh hasrat, saya kan merdeka untuk memilih. Nah, sebetulnya kan itu. Kemerdekaan itu adalah kemampuan saya memilih dengan bijaksana. Jadi di situ intinya kembali betapa beruntungnya kita karena kenal bahwa akar penderitaan itu loba dosa muha. Jadi kan gampang tiga unsur ya, meskipun itu banyak banget. Tapi loba dosa muha ini sudah bisa kita kaitkan dengan apakah aku ini sikat sama loba, apakah aku ini cengkeram oleh loba, apakah aku dikuasai oleh muha. Nah, kalau kita mengenal seperti itu, maka jauh lebih gampang bagi kita untuk memilih yang benar, bukan memilih yang enak ya Bu. Dan itu yang saya butuhkan gitu kan. Kalau memang untuk mencapai itu butuhnya adalah melakukan ini itu. Padahal sulit ya. Ya ini harus dilakukan. Kalau memang kamu merasa ingin mencapai itu kan, keberhasilan. Nah, kalau saya nggak mau melakukan ini,
berarti saya nggak tahu bahwa kebutuhan untuk mencapai itu tuh ini. Yang ada adalah saya ingin sesuatu. Ya. Nah itu kan jadi Nggak orang logis ya. iya nggak logis. Terbelenggu, artinya kamu tuh belum merdeka, masih terbelenggu sama Keinginan. Gitu. Dan itu kekonyolan banget itu. Ya. Dan kalau Nggak diomongin masuk ya akal. kayak bulan itu, supaya kamu lepas dari penderitaan gitu. Kamu butuh gitu kan. Butuh selalu belajar Mengendalikan diri. melakukan hal-hal yang kebalikan dari loba dosa moha. Kamu butuh aloba. Tapi kan nggak gampang toh, Pak. Ya. Saya butuh aloba, tapi inginnya loba. Nah itu loh persoalannya. Maka nggak ada liberation. Karena saya masih ingin loba. Padahal Bulani bilang butuhnya itu aloba. Berat Pak. Misalnya saya punya harta, coba saya sumbangkan ke yayasan. Itu kan belajar aloba toh. Sulit nggak? Sulit. Padahal untuk nggak loba, lakukan itu. Itu kamu butuh itu untuk merdeka gitu loh. Nah itu loh. Itu memang berat. Nah makanya penting bagi kita untuk benar-benar membuat ini ya. Ibaratnya kalau saya kadang-kadang mulai gila berpikir gitu ya. Bagaimana menyebarkan pengetahuan dhamma ini pada orang-orang yang gampang aja. Stop loba dosa moha. Kembangkan aloba adosa amoha. Sepertinya kayak gitu. Dan dengan cara kita tuh berada di jalan itu, ketangguhan itu otomatis akan tercipta. Karena tahu toh kita mau kemana gitu. Karena begitu kita mau nyeleweng pasti ketangkap, ini loba, ini dosa, kita mau. Jadi itu pemahaman bahwa kita tuh harus masuk ke jalur aloba, jangan ke loba. Kita harus masuk ke jalur a dosa, jangan ke dosa. Kita harus masuk ke jalur amoha, jangan ke moha. Itu aja sudah luar biasa membuat kita tuh pasti gini, karena semangat pasti begitu semangat muncul, ya kekuatan muncul. Makanya kalau dalam terjemahannya wirya energi. Jadi itu masuk ke dalam bahasa Indonesianya menjadi semangat. Jadi kalau yang namanya semangat itu pasti berenergi. Baik. Jadi bisa kita lihat bersama dalam proses menjadi tangguh ini. Saya melihatnya dari apa yang kita bahas, itu saya mengibaratkan kita memegang kendali penuh terhadap akar-akarnya yang mau kita potong, terhadap bibit-bibit yang kita mau tumbuhkan. Akar-akar yang kita potong itu loba dosa moha, itu kita ada di dalam kita. Yang pegang sabit juga kita. Terus benih yang kita mau tumbuhkan juga ada di tangan kita. Siap kita tanam. Kemudian dalam proses kita berjuang untuk, kan bekerja artinya kan memotong itu, pasti ada yang kita keluarkan energi, usaha. Dan ketika itu kita keluarkan, mulai sekarang jangan pakai kata healing ketika kita sudah melakukan rutinitas seperti itu. Tapi gunakan re-energizing atau tadi kalau istilah populer harusnya refreshing. Gitu ya Bu ya? Dan logikanya harus benar-benar kita ambil. Seperti halnya tadi dikatakan Bu Susan yang namanya refreshed di dalam komputer, itu 1 detik, 1 menit, kemudian bisa kita kerja untuk 10 jam katakan gitu. Jangan dibalik. Dan ini sebenarnya yang terjadi sekarang. Kerja belum lama sudah healing, butuh. Aduh, itu kan iming-iming, itu level hidup sultan zaman sekarang katanya. Banyak healingnya daripada kerjanya. Ya. Jadi saya kira mari kita ada diri sendiri dulu deh, ya Bu ya. Penting bagi kita untuk menjaga supaya kita ini jangan butuh healing-healingan terlalu gampang gitu ya. Karena kita orang tangguh, kita orang yang merdeka, dan kita orang yang tahu mau memilih yang gimana. Jadi nggak banyak penyakit ya Bu ya. Jadi nggak perlu dihealing. Nah, nggak perlu dihealing karena nggak banyak penyakit. Dan itu benar-benar harus diupayakan, mungkin ditularkan ke generasi berikutnya. Karena kalau secara generasi aja yang tua sudah tidak bisa memberi contoh
kembali. Aduh, Indonesia ini mau dibawa kemana? Bangsa kita ini gimana? Mengingatkan saya pada perang candu. Ya, anak-anak diberi candu ibaratnya dengan semuanya enak, semuanya dirusakkan sebetulnya. Tapi kan diberi kenyamanan. Nah itulah yang terjadi sekarang ini. Ini sebenarnya bentuk bukan candunya beda. Sekarang ini bentuk candunya adalah karena kan kita user kan, kita ini pengguna. Nah, yang orang yang memproduksi itu kan kalau mau menjual apa-apa kan ke kita, ya kita diberi candu supaya beli gitu lagi. Kan. Makanya tadi kalau kita hubungkan dengan tema ketangguhan dan kemerdekaan, jangan sampai jadi level budak yang kalau dilontarkan produk apa kita langsung harus ini ya antri beli ya. Jadi kita harus punya kemerdekaan otoritas terhadap diri sendiri, milih yang mana, baik buruknya itu harus jelas. Makanya kelihatannya sepele ya. Sang Buddha mengatakan karma itu ada dua, aku salah dan aku salah, baik atau tidak baik. Kelihatannya sepele, ya tahu. Nah, tapi untuk milih ini karena banyak iming-iming yang terjadi, kita hancur hanya untuk air liur yang menetes. Serem ya, serem. Jadi tugas kita Bu Susan, tugas kita Pak Adi untuk bagaimana paling tidak kita membuat diri kita sendiri bebas dari yang sakit-sakit gitu, karena kita nggak butuh healing, kita butuh refreshing sebentar, karena kita manusia yang kuat, menyadari bahwa hidup itu ada benih duka, maka semuanya harus berjuang untuk bebas dari duka. Ya, demikian Ibu Bapak Saudara-saudara, bincang-bincang Dhamma di akhir bulan Agustus, di mana kita mencoba untuk mengajak kita semua merdeka, bebas dari loba, bebas dari dosa, bebas dari moh. Dengan cara demikian, suatu ketika nibbana, liberation. Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang